Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan satu ini kita akan membahas tentang pengertian dan paradigma penelitian kualitatif. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan dalam metode penelitian. Baik, pertama, sebelum melangkah ke tahapan mempelajari mengenai metode penelitian kualitatif, yang perlu dilakukan adalah memahami sebuah konsep penelitian. Nah, penelitian adalah proses mencari jawaban atas pertanyaan yang dilakukan oleh manusia. Dalam kehidupan, manusia itu sering mengemukakan berbagai macam pertanyaan yang berwujud nanti dalam sebuah permasalahan, dan itu akan dicarikan solusinya melalui sebuah proses penelitian. Secara filosofi, proses penelitian adalah proses untuk mencari sebuah kebenaran terhadap suatu permasalahan yang ditemui oleh manusia. Proses tersebut harus melalui tahapan yang disusun secara logis dan sistematis. Nah, proses pencarian yang disusun secara logis dan sistematis tersebut adalah sebuah proses penelitian. Untuk mencari nilai-nilai kebenaran, kita harus memahami dulu ada 3 pengertian dari kebenaran. Nah, seperti yang kita pelajari dalam filsafat, ada macam-macam dari tingkatan atau level kebenaran. Nah, level kebenaran mana yang akan diperoleh melalui tahapan penelitian? Nah, kita simak penjelasan berikut ya. Jadi, kebenaran pertama itu adalah kebenaran absolut yang berasal dari Tuhan. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ada 3 ya. Pertama, kebenaran absolut, kemudian temporer, tergantung dari kondisi waktu, kemudian kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah inilah yang akan diperoleh melalui suatu tahapan penelitian. Nah, kalau kebenaran absolut itu akan bersifat mutlak dan tidak perlu dilakukan sebuah proses penelitian. Berikutnya, perlu dipahami bahwa untuk mencari kebenaran itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, salah satu yang paling terkenal itu istilah reflective thinking, ya, dikemukakan oleh John Dewey. Jadi, tahapan dalam mencari kebenaran ilmiah tersebut, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, selanjutnya merumuskan dan membatasi masalah, selanjutnya menyusun hipotesis, kemudian mengumpulkan dan menganalisis data, dan selanjutnya adalah untuk mencari kesimpulan. Nah, tahapan-tahapan ini yang kemudian nanti kita kenal di dalam tahapan penelitian. Nah, tentu Anda sudah mempelajari ini pada penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian tindakan kelas. Nah, prosesnya sama, tahapan-tahapannya sama karena sama-sama dalam konteks mereka mencari suatu kebenaran melalui sebuah proses penelitian ilmiah. Berikut, nah ini perlu dipahami ya bahwa untuk menentukan sebuah permasalahan itu dapat diteliti, tidak semua permasalahan itu dapat dilakukan atau dicari jawabannya melalui penelitian ilmiah. Karena seperti yang dikemukakan tadi, bahwa nilai-nilai kebenaran itu salah satunya yang paling mutlak itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nah, kebenaran ilmiah itu hanya dapat diperoleh melalui proses penelitian. Nah, sebelum menentukan metode, nah seperti yang kita diskusikan tadi, bahwa
untuk menentukan sebuah metode penelitian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertama, kenapa penelitian itu perlu dilakukan? Nah, ini tentu akan menjawab dari tujuan penelitian itu akan dilakukan atau ke arah mana penelitian itu akan dilakukan. Dan tentu ini akan berpengaruh kepada metode penelitian yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah permasalahan yang akan diteliti. Nah, tentu akan berbeda permasalahan yang akan diteliti dan terkait dengan metode apa yang akan dipakai. Berikutnya, bagaimana memformulasi masalah tersebut agar mudah dipahami. Kemudian, apa manfaat dari penelitian. Nah, berikutnya, itu tadi terkait dari permasalahan. Nah, dalam memilih sebuah metode, apakah itu kualitatif, kuantitatif, atau pengembangan, kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, objek atau topik yang akan diteliti. Nah, penelitian kualitatif itu umumnya terkait dengan objek yang diteliti itu adalah manusia. Jadi artinya ketika seseorang yang akan meneliti selain dari manusia, itu mungkin perlu mempertimbangkan metode penelitian lain, misalnya penelitian pengembangan atau penelitian eksperimental. Nah, jika Anda meneliti di laboratorium sesuatu produk, misalnya penelitian kimia, fisika, dan lain sebagainya, itu lebih cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang perlu diperhatikan juga dari mana data akan diperoleh. Nah, ketika data itu diperoleh dari pemaparan atau diperoleh dari manusia yang seperti dijelaskan tadi, maka kecenderungan akan dipilih penelitian kualitatif. Nah, berikutnya adalah instrumen atau alat apa yang efektif untuk mengumpulkan data. Nah, jika kecenderungan alatnya adalah menggunakan angket, nah tentu data akan diolah dengan pendekatan kuantitatif. Tetapi jika data itu nanti berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan lain sebagainya, tentu akan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian yang berikut adalah bagaimana agar instrumen memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, reliabilitas ini terkait dengan artinya ketetapan instrumen yang akan dimiliki. Nah, tentu ini sudah dipahami secara lebih jauh ya ketika kita membahas penelitian kuantitatif, bahwa reliabilitas itu dapat diperoleh melalui analisis statistik. Tetapi dalam penelitian kuantitatif itu dapat diperoleh dari ketepatan instrumen yang akan digunakan. Berikutnya, bagaimana data tersebut akan dianalisis. Nah, ini penting ya, karena metode itu terkait nanti bagaimana kita melakukan proses analisis data. Nah, berikutnya, alat analisis apa yang sesuai. Nah, ini hampir sama dengan yang dijelaskan tadi mengenai instrumen yang efektif yang akan digunakan di dalam kualitatif. Berikutnya, data seperti apa yang akan dilaporkan. Nah, apakah data saudara itu berupa nanti deskriptif, tabel, atau mungkin Anda hanya akan mendeskripsikan tentang sesuatu secara sederhana. Nah, ini terkait dari proses penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, bagaimana dan dengan apa standar apa analisis data akan dilakukan. Bagaimana dan dengan standar apa analisis data akan dilakukan. Nah, kalau dari penelitian kuantitatif, prosesnya akan lebih sederhana karena hanya menggunakan analisis statistik. Dalam hal ini Anda dapat menggunakan analisis data dari SPSS atau menggunakan alat bantu pengolah data lainnya. Tapi dalam kualitatif nanti akan dilakukan secara manual dan juga ada beberapa software yang bisa digunakan untuk tahapan analisis data. Selanjutnya, bagaimana data ini akan disajikan. Kemudian yang berikut adalah bagaimana keterkaitan antara temuan penelitian dengan permasalahan penelitian serta kerangka penelitian.
Dan yang terakhir adalah kepiawaian dalam menggunakan metode penelitian. Nah, itu adalah beberapa metode atau beberapa yang perlu diperhatikan sebelum kita memilih sebuah metode penelitian. Baik, barangkali demikian untuk menyelesaikan topik mengenai apa-apa yang perlu diperhatikan dalam memilih sebuah metode penelitian.